Taruh tangan kanan kita di depan hati setiap kita. Sama-sama semua di dalam nama Yesus, ikuti saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar hati ini menjadi tanah yang subur buat kebenaran firman-Mu. Siang hari ini aku mau buka hatiku, aku mau buka pikiranku, biar firman-Mu yang ajaib, biar kuasa firman-Mu itu yang mengubahkan aku, memperbarui aku, sehingga aku menjadi pribadi, menjadi serupa dengan Yesus. Dan siang hari ini kami pulang menjadi pribadi yang berbeda karena firman yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, urapi kuasa firman, urapi setiap kami, biar kami boleh mengalami keajaiban firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Roh Kudus, ajari kami. Engkau Roh Tuhan, Engkau pribadi yang diutus Bapa untuk menolong kami, untuk mengajari kami bagian demi bagian kebenaran firman-Mu. Roh hikmat, roh wahyu mengalir buat setiap kami, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarnya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Siang hari ini ada beberapa yang saya mau umumkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah nanti pada waktu hari Rabu dan hari Kamis kita akan ada dating conference. Jadi buat teman-teman yang sudah ada di dalam komunitas sel ataupun yang belum ada di dalam komunitas sel, setiap saudara diundang untuk hadir di dating conference. Mungkin di atas bisa dikeluarkan saja dating conference pengumumannya. Jam 6 sore kita onsite, ya online atau onsite ya, kita ada di tempat ini. Kita akan di tempat ini, nah kita akan bergabung dengan seluruh pelayanan anak muda di jaringan Gereja Kristen Kemah Daud yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita punya tema Raising the Standard. Kita mau sama-sama menjadi generasi yang berbeda, yang mengangkat standar. Dunia sudah tidak punya standar apa-apa. Jangan berkiblat kepada dunia. Siang ini saya dengan Kak Pauline akan sampaikan firman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai hari ini kita akan bersaat teduh dengan materi dating conference ini setiap hari satu. Ya, jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan, teman-teman bisa bertanya kepada yang mengajak saudara, ataupun kalau setiap teman-teman belum masuk di dalam komunitas sel, siang hari ini tanya di counter depan untuk saudara bisa minta renungannya, ya kan? Kak, di print out. Saya tadi malam print buat anak saya supaya dia bisa baca lebih mudah. Murah kok saudaraku ngeprint kayak gini. Paling sekitar 2.500. Ya kan, satu telur itu buat ngeprint ini, tapi buat ngasih makan selama 7 hari ke depan, manusia rohmu akan diberi makan. Kalau enggak, saudara juga sudah mendapatkan PDF-nya. Dari situ saudara bisa mulai setiap hari renungkan apa yang dituliskan di sana. Nah, siang hari ini kita berdua punya tema Love Without Lose. Itu persis sama dengan buku yang kami berdua tulis. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, siang hari ini kirimkan pertanyaan ke nomor 0819 1553 2500. Buat setiap teman-teman yang punya pertanyaan apa aja, asal saya bisa jawab. Ya kan, siapa tahu saudara akan mendapatkan buku Love Without Lose. Itu tulisan saya dengan Kak Pauline. Jadi kirimkan ke nomor 0819 1553 2500. Ada satu pria dan satu wanita yang akan mendapatkan. Kak, kalau misalnya pertanyaannya banyak gimana? Segala sesuatu bisa berubah. Saya masih punya kurang lebih belasan buku Love Without Lose. Ya, saudaraku, siang hari ini mari kita lihat kebenaran firman. Tayangkan saja PowerPoint-nya. Kita punya tema Love Without Lose. Saya akan mulai terlebih dahulu Matius 19.
Matius pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Matius pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Katakan sejak semula. Katakan sekali lagi, sejak semula. Ini kata sejak semula sekali, pertama ya. Ayat yang kelima, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yesus bicara dari Kejadian 2 ayat 24. Yesus adalah pribadi yang kenal detail setiap firman. Karena itu kami mengajak setiap saudara baca firman. Kalau kebaktian jangan baca WhatsApp. Kalau kebaktian jangan buka TikTok. Kalau kebaktian jangan buka Facebook. Kalau kebaktian jangan buka yang lainnya. Jangan main game. Fokus saudara, cuman 1,5 jam. Kalau boleh saya minta dicatat, taking note. Karena it helps you one day. Saudara bisa mengajar yang lain. Amin. Buat para PA, buat para PKS, buat para pembina pekerja, saya mengajak mencatat. Otak kita terbatas guys. Kecuali saudara sangat pintar. Itu pun lupa terus. Ya, saudaraku, saya mengajak, ayo, dicatat setiap firman, mau itu Kak Eliada, Kak Budi, atau Kak Budi satunya, atau Kak Polin, ayo dicatat saudaraku, ya. Lalu ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai kepada orang yang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Katakan sejak semula. Kata sejak semula yang kedua. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ini orang-orang yang desperate, orang-orang yang menyerah dengan keadaan, orang-orang yang kebingungan, ini murid-murid. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang yang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Saudaraku, ini pernyataan, ini sebuah pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus. Sebagai cara untuk mencobai Yesus. Pendapat Yesus tentang perceraian. Saya tidak akan bicara tentang perceraian karena saudara menikah saja belum. Ya, udah ngomongnya perceraian toh Kak. Tetapi ada sebuah prinsip, yaitu prinsip yang tidak bisa dilanggar, yaitu yang namanya prinsip sejak semula. Mau itu pernikahan, mau itu perceraian, mau itu apapun, kita mesti mengacu kepada satu prinsip, yaitu prinsip sejak semula. Hari itu pada waktu Yesus ditanya, sebenarnya di ayat ini ada 4 pendapat. Khususnya urusan perceraian. Yang pertama adalah tidak ngomong sih, ini pendapat dari orang banyak. Mereka tidak ditanya, ya kan? Karena mereka orang-orang yang disembuhkan. Itu pendapat orang banyak. Yang kedua adalah pendapat orang-orang Farisi. Orang-orang yang bersumber di dalam hukum Taurat. Nanti kita akan lihat, pendapat yang ketiga adalah pendapat para murid. Pendapat yang keempat adalah pendapat dari Yesus itu sendiri. Di dalam urusan pernikahan, saya melanjutkan apa yang disampaikan EL. Minggu yang lalu saudara mendapatkan pengajaran, saudara diajar betapa pentingnya sebuah pernikahan. Karena itu merupakan sebuah gambaran yang luar biasa.
Gambaran kemuliaan Tuhan, gambaran Allah sendiri. Nah, saya akan beranjak dari situ. Nah, di dalam pernikahan pun ada 4 pendapat. Yang pertama adalah pendapat orang banyak. Pendapat itu ada di mana, Kak? Ada di TikTok. Pendapat itu ada di mana? Itu ada di Instagram. Pendapat itu ada di mana? Ada di kebanyakan orang. Yang penting menikah, Kak. Kok yang penting menikah? Kalau laki sama laki. Kan bahaya, saudaraku. Sejak semula Tuhan tetapkan pernikahan itu laki dan perempuan. Karena itu sama dengan pernikahan laki dan perempuan sama dengan gambar Allah. Kalau laki dengan laki, gambar siapa? Saudara nggak berani ngomong, gambar siapa? Gambar iblis. Perempuan dengan perempuan, gambar siapa? Gambar iblis. Jelas. Kenapa kok iblis buat itu? Karena iblis itu marah dengan apa yang Tuhan tetapkan. Dia pengen rusak itu gambar Allah. Yang ditunjukkan dengan sebuah pernikahan. Jangan ikuti pendapat-pendapat selebriti. Urusan pernikahan. Apalagi urusan perceraian. Mereka kawin cerai semau-maunya udelnya. Sakarep-karepe dewe. Yang kedua, jangan juga mengikuti pendapat ini. Pendapat ahli Taurat atau orang Farisi. Orang Farisi di dalam urusan perceraian atau urusan ini. Dia cuma bersandar kepada 2 pendapat. Yaitu pendapatnya Rabi Syamai dan Rabi Hillel. Rabi Syamai itu bercerai dengan alasan perzinahan. Tapi kalau Rabi Hillel itu bercerai dengan alasan apapun. Oh, sepatunya jelek. Ya udah, aku berhak untuk menceraikan istriku. Itulah Rabi Hillel. Rabi paling liberal. Ya kan? Itu rabi yang paling liberal sepanjang yang saya tahu. Dan itu dianut oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Yang ketiga, jangan juga bersandar kepada para murid. Para murid ini kan bicaranya kayak gini. Kalau begitu nggak usah nikah lah. Kalau susah banget nggak usah nikah lah. Makanya Yesus katakan, hanya orang yang dikaruniai saja. Hanya orang yang dikaruniai saja. Sebelum saudara berdoa buat pasangan hidup, saudara minta yang pertama adalah karunia untuk mengerti. Mendapatkan pengertian terhadap kebenaran firman tentang yang namanya pernikahan. KL udah sampaikan tuh kemarin dengan jelas, dengan gamblang. Saya dengarkan di ruangan saya di sana. Lalu kalau begitu Kak, pendapat siapa yang kita mesti berkiblat? Pendapat yang keempat, yaitu pendapat dari Yesus. Pendapat dari Yesus itu selalu merujuk kepada firman. Pendapat Yesus itu selalu merujuk kepada kebenaran firman. Tunjukkan PowerPoint-nya. Sejak semula tidaklah demikian. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Karena itulah, untuk urusan ini, urusan perceraian, urusan pernikahan, Yesus selalu memiliki jawaban lugas, tegas, dan terpercaya mengenai pernikahan. Itu ada di buku ini. Kalau setiap kita rindu memiliki pernikahan tanpa perceraian dan luar biasa, jawabnya adalah belajarlah dari pernikahan mula-mula yang Tuhan desain. Lihatlah desain awal dari pernikahan Adam dan Hawa. Itulah yang kami berdua sebut sebagai prinsip sejak semula. Nah, siang hari ini Kak Pauline akan sampaikan apa yang menjadi prinsip sejak semula yang kita bisa bawa di dalam kita membangun hubungan.
Karena ini akan menjagai kita. Saudaraku, saya mau sama-sama setiap kita punya sebuah pemahaman yang sama. Kalau kita punya rumah di lantai 2, selain itu fondasinya mesti bagus, ada satu yang dibutuhkan kalau orang punya rumah di lantai 2 kayak seperti ini. Kayak seperti balkon itu yang membuat aman adalah pagarnya. Sama, saudaraku. Saya mau kebenaran-kebenaran yang disampaikan, biarlah itu menjadi pagar pengaman buat kita. Sehingga kita bertumbuh dan kita membangun hubungan dengan sehat dan memuliakan Tuhan. Silakan Kak Pauline akan sampaikan apa yang menjadi prinsip demi prinsip. Oke, terima kasih. Saya mau tanya, berapa banyak teman-teman di sini yang minggu lalu tidak datang ibadah, belum datang di ibadah atau belum mendengarkan khotbah dari Pastor EL? Boleh angkat tangan, 1, 2, 3, 4, lumayan banyak. Nanti teman-teman muda punya PR ya, PR-nya dengerin ibadah khotbahnya Pastor EL ibadah kemarin, ibadah minggu lalu. Karena itu merupakan dasar dari apa yang kami berdua sampaikan di hari ini. Jadi hari ini ceritanya bersambung, sambungannya dari yang lalu ya. Makanya tadi dikatakan sama Kak Budi bahwa sejak semulanya itu apa? Dengerin khotbahnya yang minggu lalu ya. Saya akan lanjutkan kalau kemarin minggu lalu Pastor EL itu sampaikan dari Kejadian 1, saya akan baca di Kejadian 2 ya. Kebetulan ini beberapa baru pulang dari kampung, kemarin mungkin Freedom Life belum sempat baca di pas tanggal 1 itu mungkin habis ganti tahun itu tanggal 1 Januari kan Freedom Life-nya kita Kejadian 1 dan 2. Nah, sekarang kita baca Kejadian 2 ayat 15. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat 15, saya mulai ya. Oke. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sampai di sini saja saya bacanya. Hari ini saya akan lanjutkan dengan kita akan membahas 7 prinsip mula-mula pernikahan. Nah, kenapa pernikahan? Karena bagaimana kemarin Pastor El sudah singgung ya, pacaran itu sebenarnya tujuannya untuk menikah, umur pernikahan kami 21 tahun. Nah, saya bersama Kak Budi menulis buku itu merupakan sebuah buku pergumulan dan perjuangan terutama saya gitu ya, untuk saya bisa hidup di dalam memasuki pernikahan yang kudus, pernikahan yang istilahnya Tuhan mau gitu ya. Karena latar belakang keluarga saya adalah keluarga broken home. Jadi papa mama saya itu bercerai dan saya merasa saya tidak memiliki figur yang cukup baik di dalam pernikahan. Terus yang kedua, saya melihat
betapa banyaknya dari saudara-saudara saya itu yang hamil di luar nikah. Dan kebetulan sejak Tuhan panggil saya dari saya bertobat sampai saya menikah itu, saya banyak melayani konseling teman-teman muda. Ketika melayani konseling teman-teman muda itu saya ngerasain banyak sekali teman-teman muda itu yang pacaran tapi kebablasan. Itulah sebabnya saya tuh merasa bahwa kita tuh perlu untuk meninggalkan bagi generasi ini itu sebuah buku bagaimana kita tuh pacaran tanpa kita tuh kehilangan kebahagiaan yang akan kita capai saat kita menikah nanti. Teman-teman mau kan menikah dalam kondisi bahagia? Amin. Yang semangat dong, siapa yang mau di sini untuk menikah dalam kondisi yang kudus, yang bahagia? Wah, amin ya. Ya, prinsip yang pertama adalah di Kejadian 2 ayat 18a. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Hal yang pertama yang kita mesti ingat ketika kita mau pacaran, itu kan untuk pernikahan ya. Ide awal, inisiatif pernikahan itu adalah Tuhan. Gak pernah tuh Hawa bilang gini, kok saya ngelihat monyet berduaan, saya pengen berduaan kayak monyet ya. Kok saya ngelihat si gajah berduaan, kok saya sendirian ya. Gak ada. Ide dasarnya pernikahan lahirnya dari Tuhan. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa ide dasarnya itu dari Tuhan, kita itu mau percaya, belajar ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua itu dikatakan, Tuhan sendiri yang berkata di Kejadian 2 ayat 18b, aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Prinsip yang kedua adalah Tuhan yang menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan itu mampu untuk berikan yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, teman-teman muda percayalah sama Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa melihat jauh ke depan. Saya beberapa kali sempat mengalami gagal di dalam membangun hubungan. Cuman sejak saya itu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, apa-apa saya selalu bawa kepada Tuhan. Sering ya saya tuh share ketika saya menyampaikan tentang seminar LSD bahwa setiap kali saya mau membangun hubungan, saya tuh selalu hadapkan kepada Tuhan. Istilahnya gini, kalau saya menikah dengan dia, kira-kira kehidupan pernikahan saya akan seperti apa ya gitu. Jadi berapa kali saya berusaha membangun hubungan, kok gambarannya tuh nggak bagus-bagus gitu loh. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, udahlah Tuhan pilihin aja. Karena saya nggak tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan pernikahan yang bahagia. Akhirnya Tuhan di tahun 97 ya, itu Tuhan memberikan kepada saya Kak Budi gitu ya. Baru tahun 2002 saya diizinkan menikah. Lama ya memang lama prosesnya untuk mendewasakan saya. Nah, ketika kita itu percaya ide dasarnya pernikahan adalah dari Tuhan, Tuhan pasti menyediakan pasangan yang sepadan dengan kita ya. Yang ketiga, Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Hal yang ketiga adalah lakukan tanggung jawabmu dahulu. Di situ Adam ya, itu diberikan tugas sama Tuhan, itu diberikan binatang-binatang, suruh menyelesaikan tanggung jawab dulu. Nah, kalau teman-teman di sini masih belajar, masih mahasiswa, masih SMA, masih SMP, tugasnya teman-teman adalah belajar. Lakukan dulu tanggung jawabmu, belajar. Engkau belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Jadi saran saya, gak usah pacaran dulu. Mau tunggu berapa lama, kalau umurmu baru istilahnya 16 tahun, 15 tahun, mau pacaran, mau tunggu berapa lama sampai bisa siap. Ya kalau dia gak berubah pikiran, kalau dia berubah pikiran gimana? Maksudnya kamunya juga, dulu saya ketika muda, saya tuh jatuh cinta pertama kali ya, itu dibilang cinta monyet, katanya mama saya itu cinta monyet gitu loh. Nah, saya tuh merasa gini, saya akan menikah dengan dia gitu loh. Saya sudah so yakin saya menikah dengan dia. Mama saya agak khawatir dengan kehidupan saya, makanya saya disekolahkan di Jogja supaya putus gitu ceritanya. Dan ternyata
Iya nenek saya juga ngomong, udahlah putus aja gitu. Nanti itu kamu juga akan ketemu orang-orang yang lebih baik. Orang yang, wah tapi ketika saya dinasihatin seperti itu saya tuh, saya cinta sama dia. Wah cinta mati saya tuh sama dia. Terus udah gitu pokoknya nggak bisa pindah ke lain hati gitu. Ternyata ya setelah saya di Jogja saya pindah ke lain hati itu ternyata nggak bisa sesetia yang saya bayangkan gitu loh. Ternyata saya juga bisa melihat cowok yang lebih ganteng dari dia gitu loh. Cowok yang lebih baik dari dia. Alay. Ya jadi kita itu belajarlah. Kita aja istilahnya Joel, kalau saya punya duit jajan, punya pacar, uang jajan saya dibagi 2. Rugi katanya, mending saya ngidupin perut saya sendiri katanya gitu. Aku bilang ya baguslah, daripada kamu minta uang jajan double saya juga nggak kasih gitu. Pelit nih mamanya. Yang keempat ya, prinsip yang keempat Kejadian 2 ayat 20. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya iyalah ketemunya monyet, ketemunya gajah, nggak ada penolong yang sepadan dengan dia. Makanya Tuhan tahu bahwa Tuhan itu akan berikan yang sepadan dengan dia. Prinsip yang keempat adalah jangan andalkan kekuatan manusia. Mata kita itu terbatas, tapi mata Tuhan itu tidak terbatas ya. Setiap kali dekat sama cowok, hadapkan sama Tuhan dan dengarkan apa kata Tuhan ya. Suatu saat itu ya ini saya sering banget ceritakan, mungkin Olive sudah dengar cerita ini mungkin puluhan kali ya. Saya dekat dengan seorang pria gitu ya. Waktu itu saya sudah pemimpin di pelayanan pelajar. Saya itu kebiasaan kalau disukain sama orang, diem dulu. Karena saya tuh tinggal dulu sama teman kos, cewek-cewek itu ya. Kakak-kakak kos saya itu bilangnya gini, easy to get, easy to lose. Pokoknya kalau kamu ada orang bilang jatuh cinta sama kamu, dientul dulu sebulan, dia masih cinta. Tunggu dulu lagi 2 bulan, masih cinta enggak? Kamu cuek aja, pura-pura kamu enggak cinta sama dia, padahal kamu tertarik gitu ya. Cuekin aja 2 bulan, masih cinta nih 3 bulan, biarin aja dulu, biarin. Pindah ke lain hati enggak dia? Nah nanti kalau memang, dan itu pun ya kakak-kakak kos saya tuh gini, tunjukin dulu ke kita bisa bedain kok mana cowok baik, mana cowok enggak. Jadi saya tuh bersyukur banget dari ketika saya tuh kos segala macam itu dijagain sama cici-cici kos saya banyak. Nah, suatu saat saya itu dekat sama cowok. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini gimana ya Tuhan? Kok ada koko-koko bilang I love you sama saya bilang gitu. Tiba-tiba tuh saya tuh dapat kayak gambaran. Saya lagi hamil besar, dia pergi sama cewek lain. Waduh, saya bilang. Terus Tuhan nanya sama saya, kamu mau kayak gitu? Wah ya saya nggak mau dong. Masa saya lagi hamil besar, dia pergi sama cewek lain? Dan hanya perempuan yang bodoh dong yang mau ya. Terus saya bilang ini, enggak mau, saya enggak mau. Terus ya udah katanya gitu. Enggak lama kemudian anak binaan saya tuh lapor sama saya. Padahal waktu dulu kalau kita zaman dulu ya, kalau saya belum menikah, lapor pasangan hidup tuh enggak boleh sama saya. Jangan-jangan sama gitu ya. Nah tapi dia lapor, dia bilang segini, Cik katanya, si Koko itu say I love you sama saya. Oh ya luar biasa, terus gimana? Batinnya saya gini, saya di dalam hati gini, lah Koko itu 1 minggu yang lalu bilang I love you sama saya ya. Kok sama? Terus saya bilang gini, puji Tuhan, ternyata Tuhan itu jagai hidup saya. Ya. Dan dari situ saya ngomong, nah terus gimana ya didoakan toh, saya bilang gitu, siapa tahu memang jodohmu, karena saya sudah langsung yakin bahwa dia bukan jodoh saya. Karena Tuhan sudah ngomong sama, dan sudah langsung terbukti dia nembak 2 wanita di waktu yang sama. Yang ke-5, Lukas, biar gak ngantuk, Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Prinsip yang kelima adalah belajarlah berserah total. Tuhan itu sebenarnya mau loh kasih pasangan hidup yang terbaik buat hidup setiap kita. Amin, Olive? Wah, amin? Ya, Tuhan tuh mau banget, Tuhan rindu banget. Terlebih dari teman-teman muda di sini rindu dapat pasangan yang terbaik. Tuhan itu sangat rindu.
Tuhan rindukan pernikahan setiap kalian itu pernikahan yang berhasil. Pernikahan yang melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Pernikahan yang berbahagia. Gak enak kan pernikahan yang piring terbang, ya kan? Saya soalnya pernah ngalami papa mama saya ketika konflik dulu bakbuk gitu ya. Bengep-bengep gitu. Terus ketika saya jalan di pasar, si mama saya ditanyain, "Bu, kenapa kok matanya bengep-bengep?" Mama saya dengan santainya bilangnya habis jatuh ditambah udang katanya gitu. Saya bilang ini jatuh ditambah udang, orang kemarin habis sama-sama perang dunia di rumah. Saya cuma mikir gini, mama saya bohong. Saya bilang gitu. Padahal itu terjadi perkelahian di rumah. Dan saya tuh di dalam hati itu ketika mama saya berkelahi, saya tuh bilang ini, Tuhan saya tidak mau pernikahan yang seperti itu. Buat saya pernikahan saya berhasil, buat pernikahan saya itu indah, tidak ada percekcokan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Nah, ketika itu mulailah saya berserah kepada Tuhan. Pilihin ajalah Tuhan. Makanya ketika Tuhan kasih Kak Budi, jadi saya itu kan teknik sipil, saya gambar di dekat jendela saya, Kak Budi lewat. Naik mobilnya butut loh, jangan dikira Mercy, enggak, mobil otok. Nah gitu dia datang tuh, otok datang. Terus Tuhan tuh bilang gini, itu pasangan yang buat kamu. Terus saya sudah mau jawab, orang dominan harus jawab dong, enggak jawab enggak puas. Saya udah mau jawab, Tuhan ngomong gini, diam, enggak usah komentar katanya. Oke siap, tapi akhirnya ternyata yang komentar Kak Budi. Ketika dikasih pasangan hidup saya langsung, bukan dia Tuhan. Katanya. Untung gambar diri saya udah pulih. Masa saya ditengking sama calon saya, saya aja disuruh diam sama Tuhan. Diam, gak boleh komentar. Iya sudahlah, saya bilang gitu, saya berserah sama Tuhan. Dan saya mengalami pernikahan yang berbahagia. Ya kan Hani? Wih. Ya, yang keenam. Kejadian 2 ayat 21, kalian pasti akan merindukan yang begini-begini ini nih. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Yang keenam adalah hormati pasanganmu. Nah, saya tuh sering ya, tadi kan saya sudah bilang ya, saya dimuridkan banyak cici-cici, saya pemimpin rohani saya juga pembina saya itu suka memberikan banyak quote yang mudah nyantol di dalam pikiran saya. Salah satu quote-nya adalah gini, laki-laki itu memberikan cinta untuk mendapatkan seks, tetapi wanita memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Nah, hati-hati dia bilang gitu. Kalau sampai itumu tahu kan ya, keperawananmu hilang, dia bilang hati-hati. Jangan-jangan habis itu dia meninggalkan kamu. Dan saya tuh sudah, jangan dikira wanita yang teguh, perkasa gimana ya, hampir-hampir goyah begitu. Ada seorang hamba Tuhan datang dari Nigeria ya Pak, itu yang dulu mengerikan itu. Nah itu datang dia langsung panggil yang di UKDW itu, Belanda ya, Vernon Davis. Itu dia soalnya hitam sama hitamnya, dia panggil saya, you gitu. Saya suruh maju ke depan, are you married katanya. Belum, saya bilang not yet, not. Aku bilang not, saking wedinya kan, saking takutnya, not yet katanya. Oh iya not yet, sampai Inggrisnya aja bingung saya gitu. Not yet katanya, terus sudah gitu kan. Terus dia tuh nasihatnya bisa sama gitu loh. Ada banyak laki-laki yang datang dalam hidupmu katanya gitu. Lalu saya bilang ketika jangan berikan bagian yang berharga milikmu. Katanya. Ketika dia say I love you, dia mengambil punyamu, dia akan go meninggalkan kamu. Tapi ketika kamu mempertahankan itu, dia menjaga. Laki-laki yang akan, istilahnya gimana, laki-laki yang Tuhan beri, dia akan hargai kekudusan yang Tuhan beri. Bagaimana mungkin pacaran yang harusnya indah ya, kita itu menikmati keindahan. Isinya gimana sih? Isinya kalau sudah namanya bagian kita yang paling hormati, yang harus dihormati itu kita diambil. Itu tuh seringkali kita tuh merasa terluka, sedikit banyak akhirnya merasa terluka. Sehingga hubungan itu biasanya ya kalau pacaran konflik terus ya, kalau nanti teman-teman ngadep saya, siap-siap aja pertanyaannya ya paling ya itu gitu loh ya. Kasih kunci, kalau pasangan konflik mulut terus ngadep saya pasti akan tanyakan satu hal, sudah sejauh apa
hubungan kamu dengan dia. Udah itu aja. Kalau nggak bertobat, ya isinya akan konflik. Terus mungkin laki-laki akan berkata begini, kalau laki-laki mah gampang, nggak ada tandanya kehilangan keperawanan, keperjakaan gitu. Ada tandanya. Karena saya pernah melayani konseling, saya itu juga melakukan penelitian terutama di keluarga saya sendiri. Apa sih dampaknya dari kalau laki-laki tidak menjaga keperjakaannya? Keturunannya. Mau tidak mau tuh keturunannya nanti entah disakiti sama orang lain. Emang kita mau anak-anak kita itu disakiti sama pria lain atau laki-laki kita anak laki-laki kita jadi bad boy? Tentu enggak dong ya. Nah, satu yang saya rindukan bahwa teman-teman pria belajar dari ini karena namanya juga konsepnya kita itu persiapan membangun hubungan untuk di dalam koridor pernikahan. Kita baca satu ayat yang di Efesus 5 ayat 23. Sebetulnya ayat ini untuk suami, untuk para pria. Tetapi saya rindu teman-teman tahu bahwa inilah platformnya sebetulnya. Efesus 5 ayat 23 katakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Yesus datang itu buat menyelamatkan saudara dan saya. Masakan teman-teman, my brother ini datang untuk menghancurkan saudarimu. Jangan mau jadi gambaran iblis, jadilah gambaran Kristus. Selamatkan para wanita. Kalau engkau sudah punya pasangan, hormati dia. Tuhan aja menghargai dia. Setiap mereka tuh spesial dengan diberikan selaput darah, dengan diberikan keperawanan. Keperawanan itu sebetulnya apa? Kalau hilangnya keperawanan itu caranya dengan apa? Keluarnya apa? Darah keperawanan. Hal yang sama ketika Yesus selamatkan setiap kita, darahnya tercurah untuk menyatukan saudara dengan saya. Kita nggak bisa diselamatkan kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Kalau darahnya tidak tercurah, itu kita tidak bisa diselamatkan. Hal yang sama, laki-laki dan perempuan. Persatuan kalian karena ada darah keperawanan yang tercurah. Oke, mungkin beberapa teman berkata, aduh, kok saya dengar kebenaran ini padahal sudah hilang beberapa tahun yang lalu. Ya, jangan ketawa gitu. Nah, mungkin ada di dalam hati Tuhan, aduh kok saya baru tahu kebenaran ini siang hari ini. Engkau diciptakan spesial, engkau diciptakan berharga di hadapan Tuhan. Nanti di seminar dating conference hari Rabu saya akan bahas how precious you are. Bagaimana preciousnya teman-teman di mata Tuhan. Jangan mau dihancurkan oleh dunia. Pria, hormati wanita. Kalau Tuhan aja kasih nyawanya, jangan ambil mahkota dari saudari-saudarimu. Hargai setiap mereka sebagaimana Yesus aja menghargai. Yesus nangis ketika keperawanan kita itu diambil oleh orang yang enggak tanggung jawab. Ya, oleh sebab itu siang hari ini saya mau ajak teman-teman di tempat ini kita berdoa. Mungkin ada beberapa teman di tempat ini yang memang baru kali ini mendengar kebenaran tentang keperjakaan dan keperawanan. Dan engkau merasa Tuhan, betapa aku sudah melakukan kegagalan. Tapi biar siang hari ini saya berdoa, biar kasih karunia Tuhan turun atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dosa, semua kegagalan, semua kelemahan di masa lalu, biar selesai di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan, bahwa melalui kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau sendiri yang pakai akan hubungan demi hubungan yang mereka miliki. Untuk setiap mereka melahirkan keturunan-keturunan ilahi Tuhan. Keturunan-keturunan yang takut dan gentar akan Engkau. Keturunan-keturunan yang mencintai Engkau Tuhan. Keturunan yang akan menaklukkan bumi Tuhan. Akan dilahirkan oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saudaraku, saya mau kita berdua mau berdoa. Berapa banyak saudara yang siang hari ini saudara katakan, saya mau jaga
keperjakaan saya sampai saya masuk di dalam pernikahan. Dunia sedang menganggap keperjakaan dan keperawanan itu tidak berharga. Tetapi saya mempercayai Alkitab mengajar bahwa keperjakaan dan keperawanan itu sungguh amat berharga. Siang hari ini, berapa banyak saudara yang mau katakan? Mungkin kau katakan kayak gini, Kak, saya menikahnya masih lama. Doa yang saya sampaikan siang hari ini, itu doa yang saya lakukan pada waktu saya di semester 1 di Wisma Immanuel. Saya belum berpikir mau menikah. Tetapi itu yang menjaga saya. Dan itu yang menjadikan saya akhirnya bisa memasuki sebuah pernikahan kudus yang Tuhan tetapkan. Saya bisa persembahkan keperjakaan saya yang pertama adalah kepada Tuhan. Saya bisa persembahkan keperjakaan saya yang kedua buat orang tua saya. Saya bisa persembahkan keperjakaan saya kepada anak-anak saya. Saya bisa persembahkan keperjakaan saya kepada generasi yang saya layani di bawah saya. Saudaraku, siang hari ini kalau saudara katakan, aku rindu jaga, Kak. Aku rindu jaga. Sampai saya masuk di dalam pernikahan kudus. Aku jaga itu, Kak. Betul yang disampaikan Kak Pauline. Apalagi kalau keluarga saudara broken home. Apalagi kalau keluarga saudara broken home. Izinkan Tuhan terlibat lebih besar. Izinkan Tuhan terlibat lebih banyak. Ya, betul-betul terlibat lebih banyak. Buat engkau yang rindu menjaga keperjakaan sampai engkau memasuki pernikahan. Buat yang laki, engkau nanti taruh tangan kanan di depan dada. Buat yang perempuan, aku juga mau jaga, Kak. Karena hilangnya keperawanan tidak mungkin tanpa hilangnya keperjakaan. Ya kan? It's silly question, saudaraku. Ya kan, nggak mungkin. Ya kan? Betul ya? Mesti dua belah pihak. Nah, dua-duanya mesti jaga. Kalau engkau siang hari ini rindu, semuanya tutup mata, taruh tangan kananmu di depan dadamu. Kami berdua mau berdoa. Kami berdua mau berdoa. Kami tahu Kak Pauline punya background keluarga yang hancur. Saya juga. Tetapi kami berdua rindu lihat sebuah kegerakan kekudusan di antara orang-orang muda. Orang-orang muda mengangkat standarnya tinggi. Saya lihat kehamilan di luar nikah di keluarga saya. Nggak usah ngomong keluarga besar yang lain. Keluarga inti saya. Aborsi ada di mana-mana. Tetapi detik di mana tahun 91 ada altar call untuk menjaga keperawanan, keperjakaan waktu itu. Saya ngomong, Tuhan, aku mau. Amin. Buat engkau yang taruh tangan kanan di depan dada, bolehkah engkau bangkit berdiri? Saya mau berdoa buat setiap saudara. Biar kami berdoa berdua, berdoa. Saudara, kami mau lepaskan blessing. Kami tahu bahwa ada blessing yang terbaik. Ada blessing yang luar biasa. Tuhan, engkau lihat anak-anakmu. Engkau lihat anak-anakmu. Engkau lihat anak-anakmu. Engkau lihat anak-anakmu di siang hari ini. Kami cuma berdoa, Tuhan. Buat yang pria-pria. Tuhan, betul seperti kata firman-Mu. Biar lahir pria yang bermuka Kristus. Pria yang pautannya adalah Kristus. Kami berdoa, Tuhan. Anugerah-Mu cukup. Kekuatan-Mu mengalir, Tuhan, siang hari ini. Biar Engkau, Tuhan, yang menguatkan para hati para pria. Untuk menjaga dan mempersembahkan keperjakaannya. Kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada nantinya anak-anak mereka, kepada generasi di bawah mereka, bahkan kepada pasangan mereka. Tuhan, di dalam nama Yesus, biar turunkan blessing, turunkan kekuatan yang daripada Tuhan.
menguatkan hati setiap mereka. Pegang siang hari ini Tuhan, pegang hidup dan hati mereka. Tuhan, kami terbatas, tetapi mata-Mu tidak pernah terbatas. Engkau melimpahkan kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk para putri-putri-Mu di tempat ini. Betapa Engkau mencintai akan putri-putri-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang mati bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan jiwa-Mu. Engkau yang memberikan tubuh-Mu Tuhan. Untuk menjadi korban pendamaian di dalam hidup setiap kami. Dan biar siang hari ini Tuhan kami berdoa. Mampukan setiap putri-putri-Mu Tuhan. Untuk mengalami setiap musim di dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Bersama dengan Engkau. Biar Engkau jadi Tuhan. Engkau jadi Bapa. Engkau jadi sahabat di dalam kehidupan setiap mereka. Biar bangkit roh iman di dalam kehidupan setiap putri-putri di tempat ini Tuhan. Biar setiap mereka menjadi sama seperti biji mata-Mu yang Kau pelihara senantiasa di hadapan Tuhan. Tidak ada destiny yang terpotong. Tapi setiap putri-putri di tempat ini mengalami Tuhan. Penggenapan akan janji Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Tidak ada keluarga yang dihancurkan. Tidak ada lagi Tuhan masa depan yang dihancurkan. Ada setiap putri-putri di tempat ini mengalami kasih yang daripada Engkau. Mengalami pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya turunkan blessing yang terbaik. Blessing yang terbaik. Amin. Kami berdua bernubuat. Oh anak-anak ini akan memiliki sebuah pernikahan yang ajaib. Amin. Biar blessing pernikahan yang kudus itu mengalir siang hari ini. Amin. Biar lahir sebuah generasi yang berbeda. Generasi yang ajaib. Amin. Dan generasi yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan Tuhan. Silakan saudara duduk. Saudara, saya akan tutup dengan satu poin saja. Poin yang ketujuh. Prinsip yang ketujuh adalah Tuhan selalu punya yang terbaik. Saya akan tutup dengan satu ayat. Ayatnya dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, mari kita lihat sama-sama Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Ini menjadi ayat yang terakhir. Saya berdoa biar Tuhan terus jagai hati setiap kita. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Prinsip yang terakhir adalah Tuhan atau Bapa Surgawi itu selalu berikan yang terbaik. Masa sih kan? Ya. Kitab Roma pasal yang ke-8 katakan, kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Kalau saudara bingung, hafalkan ayat itu. Roma 8 ayat 37 kalau nggak salah. Atau 32. Kalau, 32 kayaknya. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus ditukarkan buat Grace. Supaya Grace menjadi anak-anak Bapa yang terkasih. Apalagi sih urusan pasangan hidup. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau untuk urusan dosa yang saudara mau basuh,
mau celup badan dikali code 7 kali, 40 kali, tetap saja dosa itu tetap ada. Dan Yesus bereskan. Apalagi urusan pasangan hidup. Dia akan terlibat penuh. Saya akan tutup dengan kesaksian. 21 tahun saya menikah. Saya menikmati sebuah pernikahan yang buat saya itu bukan kerja kehebatan orang ini. Saya ini orang yang banyak cacatnya. Di awal-awal saya menikah, kita beli lemari es tuh. Itu bisa dikembalikan sampai 3 kali ke toko itu. Tanya sama Kak Pauline. Saya ini orang yang susah. Kalau ada orang yang bisa tahan dengan saya. Sampai hari ini menjalani 21 tahun. Itu sebuah kehormatan dan kemurahan Tuhan. Saudara dan saya itu orang yang susah. Jangan katakan, oh aku orang baik-baik saja menurut saudara. Menurut saudara. Tapi saya bisa melewati 21 tahun. Itu bukan karena saya hebat. Bukan. Bukan. Tapi karena Tuhan, the matchmaker. The matchmaker. Dia yang mempertemukan kami, mendidik kami, mempersiapkan kami. Karena itu ini pesan yang terakhir. Buat teman-teman yang tidak ada di dalam komunitas sel. Tertanamlah di dalam komunitas sel. Ejalah pernikahan itu sebagai komunitas sel yang saudara gak bisa keluar sewaktu-waktu. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Kalau Komsel sudah konflik sama PKS, sudah misalnya PKS-nya Olive, sudah bisa ngomong, Kak perut sakit, izin ya. Tapi kalau pernikahan kan gak bisa, off dulu ya. Mana bisa. Kalau gak retur gimana retur? Ya kan gak bisa. Retur itu dikembalikan, kan gak bisa. Karena itu libatkan Tuhan, amin. Belajar percaya kepada Bapa yang sungguh amat baik. Kepada Bapa yang dia berikan anaknya yang tunggal buat kita. Dia gak pernah kasih yang ecek-ecek. Percaya saudara. Dia selalu giving you the best. Mungkin saudara katakan itu tidak sesuai dengan kriteria kita. Betul. Tetapi itu yang terbaik. Karena untuk sebuah destiny yang luar biasa. Amin. Berapa banyak yang mau percaya kepada Bapa yang sungguh amat baik. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Saya mau berdoa buat setiap saudara.